Mari buka bersama dengan saya di dalam Kitab Mazmur pasal yang ke-90. Mari, saudara sudah dapat, kita baca sama-sama. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami, turun-temurun. Ayat 2, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan. Bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Ayat 5, engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-Mu perbuatan-Mu dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Haleluya. Saudara, hari ini saya ingin sampaikan firman Tuhan. Saya beri judul, The Reality of Life and the Heart of Wisdom. Kenyataan kehidupan dan hati yang bijaksana. Saudara, kalau kita hari-hari ini, salah satu kata yang kita sering dengar, ya, waktu bulan Januari, saudara masih ingat tahun ini 2024 bulan Januari, oke, Happy New Year, oke. Lalu masuk bulan Maret, oke, masuk bulan Maret, saudaraku, apa yang kita mulai katakan? Sekarang sudah Maret ya. April, saudaraku, sudah April, Juni, saudaraku, lalu mulailah, saudaraku, sejak Juni ke depan, mulailah muncul kata ini, time flies. Waktu berlalu begitu cepat. Begitu? Oke? Waktu berlalu begitu cepat. Nah, saudara, tiba-tiba kita sudah berada di ujung tahun ini. Ya. Dan di akhir tahun ini tidak ada yang lebih baik, saudara, selain kita melakukan namanya reflection. Kita melihat kembali ke belakang, kita merenungkan kembali apa yang kita sudah lakukan di tahun ini dan apa yang kita akan lakukan di tahun depan. Apa yang kita sudah alami, ya suka duka, saudaraku, ups and down di dalam kehidupan ini, apa yang kita bisa pelajari. Dan tentu, saudara-saudara, karena kita masih menatap tahun yang akan datang, maka kita akan mulai merenungkan apa yang harus kita lakukan di tahun yang akan datang. Dan untuk itu, saudaraku, Mazmur 90 ini ditulis oleh Musa, memberi kepada kita semua perspektif tentang realitas kehidupan ini. Dan saudara-saudara, Musa menulis ini, saudaraku, tidak jelas kapan dia menulis, Alkitab tidak menjelaskan secara pasti. Tetapi saya percaya, saudaraku, dalam kehidupan kita, siapa di antara kita yang mulai bisa melakukan refleksi dalam kehidupan kita? Bukan anak kecil, bukan anak remaja. Saudaraku, anak remaja, saudara pernah dengar anak remaja tiba-tiba berkata, kalau aku ingat kehidupanku selama ini. No way, saudaraku ya, no way. Itu tidak ada dalam dictionary mereka. Oke, yang ada adalah aku pingin ini, I want this, I want that. Oke, tapi saudara-saudara yang saudara mengalami different, warna rambut saudara mulai berubah. Oke, kan saudara mulai berpikir, ya apa ya tentang hidup ini? Kita mulai bertanya, saudaraku, kita mulai merenung. Oke, what is life really? Dan Musa memberikan itu. Dan saya percaya, saudaraku, Musa menaikkan Mazmur ini ketika dia sudah melewati, saudaraku, masa kehidupan cukup panjang.
Saudara tahu fase kehidupan Musa itu ada 3 tahap. Kalau saudara ingat ya, banyak sekali saudaraku penafsir Alkitab, bahkan pengkhotbah saudaraku yang lihat ini. 40 tahun pertama dia ada di Mesir. Ya, dari dia lahir saudaraku, dia disimpan saudaraku berapa bulan oleh ibunya, tapi kemudian saudaraku diambil anak oleh putri Firaun. 40 tahun dia di Mesir. 40 tahun berikutnya dia lari dari Mesir tinggal di Midian, saudaraku, di tempat pengasingan. Dan 40 tahun yang terakhir, dia dipanggil Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Walaupun dia sendiri tidak masuk tanah Kanaan. Saudaraku, saya percaya dia menulis ini, saudaraku, setelah di tahap yang ketiga dari perjalanan kehidupannya. Dan karena itu, apa yang Musa tulis ini, tentang kehidupan ini, adalah sesuatu yang bobotnya saya rasa sama dengan apa yang Salomo tulis di kitab Pengkhotbah. What is life about? Kita mesti mengerti kehidupan lebih dalam, saudaraku, daripada sekedar makan, minum, kerja, saudaraku, ya berkeluarga, belajar, mendidik anak, dan lain-lain, saudaraku. We have to have a deeper perspective tentang kehidupannya. Dan untuk itu, kita harus punya perspektif yang benar. Dan perspektif yang benar didasari pada 2 hal, yaitu kita mengenal Allah, dan kita mengenal diri kita terhadap Allah. Tidak mulai dengan mengenal diri kita. Know yourself, saudaraku. Itu filosofi orang yang tidak mengenal Allah, tapi saudaraku, dalam kita, buat kita semua, kita know God and know yourself. Because in knowing God, you will know yourself in the right way. Hanya kalau kita mengenal Tuhan, kita bisa mengenal diri kita dengan benar. Mari kita lihat, saudaraku, bagaimana Musa melihat, bagaimana Musa melihat dan memiliki perspektif tentang Tuhan. Ayat 1 dan 2. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Saudaraku, hanya 2 ayat saja yang Musa sampaikan tentang the reality and the perspective of life. Perspektif nomor 1. Dia bicara tentang Allah, dan dia sampaikan, saudaraku, 3 hal tentang Allah dari ayat ini. Oke, nomor 1, God is before everything. Allah itu ada sebelum semuanya ada. Berarti dia itu Allah yang kekal. Oke, God is eternal. Kemudian, saudaraku, God is above everything, karena dia yang menciptakan alam semesta ini. Dan yang ketiga, God is over everything. Allah itu yang berdaulat atas segala sesuatu. He is a sovereign God. Ya, dikatakan dia ada dari generasi ke generasi. Artinya begini, saudaraku. Satu generasi akan berlalu, lenyap, ganti generasi berikutnya, tapi Allahnya tetap sama. From generation to generation, it does not change. From everlasting to everlasting, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, dia tetap Allah, dia tidak berubah. Dan itulah yang Musa ingin beritahu kepada kita. Our God is eternal, He is above everything, He is over everything. Ya, saudaraku, a short but a deep revelation about God. Mengapa, saudaraku, kita harus tahu ini? Perhatikan, saudara. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita mengenal kebesaran Tuhan, semakin kita mengenal keagungan Tuhan, semakin kita mengenal kemuliaan Tuhan, semakin kita mengenal Dia itu maha tinggi, semakin benar kita akan melihat diri kita. Karena itu, saudara-saudara, kita perlu mengenal Tuhan lebih lagi. Dan tahun 2025 nih, kita kejar mengenalkan Tuhan lebih lagi. Karena disitulah kita bisa mengerti sungguh-sungguh tentang kehidupan ini. Oke? Nah, setelah, saudaraku, Musa bicara tentang siapa Tuhan, dia mulai bicara tentang siapa kita, manusia. Mulai ayat yang ketiga. Dikatakan begini, Engkau Allah mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai manusia, maksudnya kembalilah kepada debu. Dan saudara-saudara, di sini kita mulai melihat ada satu kontras antara Allah dengan manusia. Allah itu kekal, God is eternal, man is mortal. Ya, kembali kepada debu. Ya, kematian satu hal, saudaraku, yang dihadapi oleh semua manusia, yang namanya death, kematian. Satu hal yang kita harus tahu, kalau kita membaca ini, saudaraku,
Saya rasa setiap orang di dunia ini, mereka semua tahu namanya kematian dan mereka semua tidak bisa menolak fakta tentang kematian. Tetapi bagaimana kita melihat kematian itu berbeda dengan orang tidak mengenal Tuhan. Ini penting. Sebab di ayat ini, saudaraku, kita melihat bahwa kematian itu bukan hanya biological or physical reality, but spiritual reality. Karena kita lihat di sini bagaimana manusia itu mati, karena Tuhan yang menyuruh mereka kembali kepada debu. Tuhan yang berkata, return to the dust, and they will become the dust. Dan Tuhan, saudaraku, berkata, kembali kepada debu, dia tidak perlu lakukan apa-apa, dia cukup berfirman. How powerful is God's word. Dia menguasai kehidupan dan kematian, saudaraku, dia hanya di dalam lidahnya. Di sini, saudaraku, Musa menunjukkan betapa kontras antara manusia dengan Allah. Karena itu, saudaraku, semakin kita mengenal Allah, semakin kita bisa merendahkan diri kita, semakin hancur kesombongan kita, semakin kita berkata, Lord, I'm nothing, I'm really nothing. We need to stand before God's glory. Dan, saudaraku, kalimat ini adalah kalimat yang menghancurkan setiap kebanggaan dan keinginan manusia akan kontrol, power. Ya, manusia berkata, I am the master of my life, I'm the master of my destiny. Aku yang menentukan tujuan hidupku, aku yang menentukan aku jadi seperti apa, aku yang mengubah keadaan sekelilingku, I can be what I want to be. Saudaraku, hancur di sini. Karena pada akhirnya waktu Tuhan berkata, stop, everything stop. Nah, bukan hanya itu, saudaraku. Ini realita yang persepsi yang kedua, man is mortal. Yang ketiga adalah, mari kita baca, mulai ayat yang ke-4 sampai dengan ke-6. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, dan seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi dan berkembang, dan bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu. Saudaraku, apa saudaraku yang berikutnya? Bahwa bukan hanya manusia itu menghadapi satu hal yang namanya kematian, tetapi hidup ini begitu singkat. Saudara lihat ya, 4 kali Musa memberikan ilustrasi. Nomor 1, 1000 tahun itu cuma seperti hari kemarin. Ya, berarti cuma seperti 24 jam, satu hari. Bahkan less than 24 hours itu cuma seperti jaga malam. Oke, saya tidak tahu saudaraku jaga malam itu jam berapa, mungkin jam 10 malam sampai jam 4 pagi gitu ya. Cuma 6 jam, very, very short. Kemudian yang kedua, dikatakan kau menghanyutkan mereka ya, saudaraku ya, swept away like a flood. Oke, yang ketiga, itu seperti dream, ya, seperti mimpi. Ya. Saudara, berapa ya saudara yang tadi malam tidur? Oh ada juga ya. Ada yang jadi kelelawar tadi malam? Oke, enggak ada ya? Tidur semua ya? Oke, nah. Saudara tidur, berapa banyak saudara merasakan panjangnya saudara tidur? Enggak ada, oke? Saudara tidur, tahu-tahu saudara bangun, saudaraku, ya? Itu seperti itu. Seperti orang bermimpi, seperti orang tidur. Hidup itu begitu singkat. Dan yang keempat, saudaraku, adalah seperti rumput yang pagi tumbuh, sore layu. Very, very short. Saudara, kalau bicara tentang hidup singkat ini, kita perlu tahu ya, kita perlu tahu bahwa inilah yang menunjukkan bahwa pola pikir kita tentang kehidupan ini berubah. Saudara, kalau kita melihat kehidupan ini, perhatikan. Semakin panjang umur kita, saudara bersyukur saudara kasih umur panjang oleh Tuhan, semakin kita bisa melihat hidup ini singkat. Saudara pernah, kalau saudara ngomong ini ya sama anak kecil, ya anak-anak kecil. Siapa anak kecil berkata, oh life is short, tidak pernah ya. Aduh hidup tidak pernah ya. Oke, aduh hidup ini kok singkat, tidak pernah ya. Oke, yang mereka selalu kata, boring. Buat mereka hidup ini panjang banget, betul ya, saudaraku? Kenapa, saudaraku? Karena anak waktu umur 1 tahun, maka tahun mereka, that is the whole life. Tapi waktu mereka 5 tahun, 1 tahun itu 1/5 hidup mereka. Nah, mulai terasa agak pendek kan, 20%. Waktu mereka 10 tahun, saudara,
hidup 1 tahun itu 1/10. Bagi saudara yang sudah 50 tahun, 1 tahun itu cuma 2% dari kehidupan saudara. Semakin tua, kita semakin rasa hidup ini begitu cepat. Opa-opa setuju? So, that's life. Berlalu begitu cepat, saudaraku. Tetapi, mengapa Musa sampaikan ini? Saudara, dari ilustrasi saya tadi, saudara bisa tahu satu hal. Bahwa semakin kita ini tua, semakin kita melihat waktu itu begitu pendek. Saudara, sekarang saudara bayangkan. Kalau saudara bisa hidup sampai 1000 tahun. Oke? Bayangkan saudaraku, 1 tahun itu terasa seperti apa? Cuman seperti kedipan mata, betul? Nah, saudara, waktu Musa berkata hidup ini singkat, perhatikan. Dia sedang memproyeksikan hidup saudara dan saya kepada satu kehidupan yang sangat, bahasa Surabaya, panjang. Nah, itu hanya orang Surabaya yang bisa ngomong gitu. Oke? Sangat panjang sekali. Makanya hidup itu cuma seperti rumput yang pagi tumbuh, sore mati. Berarti Musa ini menunjukkan begini. Hei, kamu tahu hidupmu di dunia ini begitu singkat. Karena setelah itu ada kehidupan yang begitu panjang, yang jauh lebih panjang, yang namanya eternity. Dan kalau kita tahu seperti itu, saudaraku, maka perspektif kita harus mulai berubah. Nanti bagian akhir, saudaraku, saya akan kembali ke sini. Nah, jadi itu realita yang ketiga ya. Oke, hidup ini singkat. Realita yang keempat, kita kembali ke ayat ini. Terus saudara, waktu Musa berkata, Tuhan berkata kepada manusia, kembali kepada debu. Oke, hai anak manusia. Bahasa Inggrisnya, return, O children of men. Kata men di situ, waktu saya lihat saudaraku terjemahan bahasa Hebrew-nya, ternyata pakai kata Adam. Jadi yang benar kalimatnya adalah, O children of Adam, kembalilah kepada debu, hai anak-anak Adam. Saudaraku, kalau kita ingat ini, maka kita ingat satu hal. Kenapa kok anak-anak Adam itu kembali kepada debu? Sebab itulah yang Allah katakan kepada Adam, waktu Adam jatuh dalam dosa, melanggar perintah Tuhan. Kalau saya membaca di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 19, ya, di akhir daripada Allah memurkai Adam karena dia melanggar perintah Tuhan, Allah berkata kepada Adam, engkau dengan peluhmu engkau akan mencari rezekimu sampai engkau kembali kepada tanah, sebab dari situ engkau diambil karena engkau adalah debu dan engkau akan kembali kepada debu. Jadi saudara-saudara, kematian itu bukan sekali lagi, bukan hanya biological reality, tapi spirituality, tapi lebih penting daripada itu, what spiritual reality? Spirituality daripada kematian adalah satu, kematian datang karena dosa, sin. Itulah saudaraku realita daripada hidup. Supaya kita tahu saudaraku, bahwa kematian itu bukannya sekedar karena usia panjang atau karena accident, karena atau penyakit. No. Semua manusia mengalami kematian karena kita adalah anak-anak Adam yang mengalami kutuk kematian akibat dosa. Dan itu sebabnya Musa menyambung realita saudaraku tentang kehidupan ini. Bukan hanya manusia itu mortal, bisa mati. Bukan hanya hidup ini singkat, tetapi saudara-saudara, kita semua adalah orang-orang yang berdosa dan kita ada bawah murka Allah. Realita nomor 4. Kita lihat ayat ke-7 sampai ke-9. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu dan dosa kami tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Saudara-saudara, dosa adalah problem yang terbesar dihadapi semua manusia. Dan saudara-saudara, Musa, waktu dia tulis ini, kehangatan murkamu atas kami mati karena dosa. Saya punya dugaan yang kuat. Musa menulis ini dalam perjalanan umat Israel setelah mereka mulai, saudaraku, disuruh
oleh Tuhan putar-putar di padang gurun 40 tahun. Saudara, waktu orang Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, Alkitab mencatat perjalanan mereka itu seharusnya cukup waktu 11 hari, cuma waktu 11 hari. Tapi di perbatasan Kanaan itu, sering ingat ceritanya ya, waktu Musa menyuruh saudaraku 12 pengintai, 10 pengintai balik, saudaraku beritanya adalah negerinya bagus, negerinya waduh subur, makmur, nice. Tapi orang-orangnya di sana tuh gede-gede, raksasa dan kami seperti belalang. Kecuali dua pengintai namanya Yosua dan Kaleb yang berkata negerinya bagus dan Tuhan akan berikan itu kepada kita. Sebab Tuhan yang menjanjikan itu. Tentaranya besar, musuhnya besar, ya. Tapi Tuhan kita lebih besar dan Tuhan kita akan bawa kita ke situ. Saudaraku, 2 orang dikeroyok sama 10, saudaraku. Majority menang. Saudaraku, orang Israel semua berkata kepada Musa, kami tidak mau. Ini kamu semua bawa ke sini. Janji-janji negeri yang bagus, tapi ternyata kami cuma mau dibantai sama orang-orang Kanaan, raksasa-raksasa itu. Mereka berkata, kami tidak mau masuk ke sana. Dan saudaraku, Tuhan murka dan berkata, kamu seperti yang kamu katakan, aku lakukan padamu. Bangkai-bangkaimu, tulang belulangmu akan berserakan di padang gurun ini. Dan tidak ada satupun dari kamu yang akan masuk. Kecuali 2 orang yang percaya, mereka akan masuk. Saudaraku, jadi 40 tahun mereka keliling. Satu persatu dari bangsa Israel yang keluar dari Mesir itu mati semua di padang gurun. Dan Musa lihat itu. Saudara-saudara, kalau saudara membaca dari kitab Keluaran, berapa jumlah orang Israel yang keluar dari Mesir? Ditulis 600.000 orang laki-laki. Oke, 600.000 laki-laki. Jadi saudara-saudaraku, kalau satu keluarga itu istri 3 anak ya, seperti saya begitu ya. Itu saudaraku berarti kira-kira ada 3 juta orang Israel keluar. Dari Mesir menuju Kanaan. Dan 3 juta itu mati semuanya, kecuali 2 orang, Yosua dan Kaleb. 3 juta dibagi 40, dikali 365 hari, saudaraku, setiap hari Musa itu mendengar kabar 200 orang mati, 40 tahun. Every single day. Karena dia berkata, murka Tuhan, murka Tuhan, murka Tuhan. 200, on average ya. Karena dia berkata, Tuhan, what is life? It's so bleak, it's so grim. Our life is under your wrath. Hidup kami di bawah murkamu. What kind of hope we have? Kemudian dia menulis, saudaraku, karena itu dia menulis ayat 10. Dia berkata apa? Masa hidup kami 70 tahun, jika kami kuat 80 tahun, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Musa berkata, realita hidup ini sangat-sangat menyedihkan. Bukan hanya kita akan mati, tetapi kita mati karena murka Allah, dan murka Allah itu bukan hanya nanti waktu kita mati, saudaraku, tetapi sekarang murka Allah sudah berlaku dengan apa? Membuat hidup ini jadi sia-sia. Toil and trouble. Bersusah payah dan sia-sia. Saudara, saya hanya ingin menyampaikan apa yang firman Tuhan katakan. Mungkin saya berkata, enggak, I enjoy my life, I enjoy it a lot. Life is good. Yes. Wait until you get older. Karena ada satu orang yang sudah bisa menikmati semua dalam hidup ini, achievement. Bukan hanya enjoy, tapi achievement. Saudaraku perhatikan ya. Ada kesenangan sendiri kalau kita tuh bisa menikmati sesuatu yang bagus, yang enak. Ya, kita bisa punya mobil bagus, bisa punya rumah bagus, saudaraku bisa punya uang banyak. There is an enjoyment in itself. Tetapi ada double enjoyment kalau kita bisa dapatkan itu dari usaha kita, achievement kita. It's a double happiness. Karena bukan hanya kita menikmati, wah, tapi kita berkata ini semua karena aku. Dan ada, saudaraku, orang yang sudah lakukan dan sudah alami itu semua. Namanya Salomo. Dan apa yang dia katakan, saudaraku, di kitab Pengkhotbah pasal 2 ayat 22 dan 23.
Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati, bahkan pada malam harinya, hari pun tidak tentram, ini pun sia-sia. Salomo berkata semua dalam hidup ini, semuanya sia-sia, usahaku semuanya sia-sia. Kesia-siaan adalah murka Allah atas dosa manusia sebelum kematian itu datang. Karena itu, saudaraku, Musa di dalam dia melihat realita dan perspektif hidup ini. Dia berkata, Tuhan, dia menutup dengan ayat 11. Tuhan, siapa yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut akan kemasmu? Realita nomor 5. Tadi, saudaraku, realita nomor 5. Perspektif nomor 5. Dosa bukan hanya membawa kematian dan kesia-siaan hidup ini. Dan pasal 90 ayat 11 ini sum up, ini summary dari perspektif tentang kehidupan. Kita semua berdosa dan kita ada di bawah murka Allah. Siapa yang bisa tahan terhadap murka Allah? Saudara, satu hal yang kita mesti tahu. Kalau Tuhan menghukum orang berdosa di neraka, itu bukan emotional or temperamental action, tapi the action of just. Adalah tindakan keadilan. Sebab Roma pasal 6 ayat 23 berkata, upah dosa ialah maut. Saudaraku, upah itu apa? Upah adalah sesuatu yang berhak diterima oleh orang yang melakukan. It's a reward. Dan Musa berkata, Tuhan siapa yang bisa tahan? Siapa yang bisa tahan terhadap murka-Mu? Karena murka Allah terlalu besar untuk kita bisa tanggung. Dan saudara, itu sebabnya Ibrani pasal 9 ayat 27 berkata, sebab manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali, setelah itu dihakimi. Dan saudaraku, siapakah manusia yang bisa lolos dari penghakiman Allah? Karena kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Dan ingat saudaraku, Ibrani mengatakan manusia mati satu kali. One life, one chance. There is no second chance. Kalau kita melihat ini semua, saudaraku, the perspective of life yang ditulis oleh Musa sampai ayat 11 ini. Is there anything good in that? Absolutely not. It's all bleak. Tapi Mazmur 90 beri kita perspektif, sebab saudaraku, di sini kita bisa mengerti what is the meaning of life. Nah, karena itu kita bersyukur Musa menulis Mazmur tidak berakhir di ayat 11, karena dia lanjutkan ayat 12 sampai 17. Tetapi saudaraku, sebelum kita lanjutkan ayat 12 sampai 17, dan ayat 12 sampai 17 adalah doa dari perspektif, respon daripada Musa dari perspektif yang dia punya. Maka kalau kita belum mengerti ayat 1 sampai 11, ayat 12 sampai 17 itu tidak akan pernah bisa meaningful dalam hidup kita. Oke, mari kita lihat sekarang ayat 12. Tadi saya sampaikan ada 5 point of perspektif tentang hidup ini. Sekarang ada 5 poin doa yang Musa naikkan. Kita lihat ayat yang pertama, doa yang pertama, ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara-saudara, apa artinya menghitung hari? Bukan begini loh ya, ini bukan hitungan aritmatik. Oh, tadi Musa kan bilang 70 sampai 80 ya. Oke, kita maksimalkan 80. Umur saya 30, berarti masih ada 50 lagi. Bukan itu, saudaraku. Sebab kita tidak pernah tahu umur kita itu masih berapa, kita tidak pernah tahu. Tapi dimaksud dengan menghitung hari kami adalah kita harus tahu bahwa hidup ini begitu singkat. Dan kita tahu sebentar lagi hidup ini akan lenyap. Dan disitulah kita bisa tahu sungguh-sungguh bagaimana kita bisa memakai kehidupan yang singkat ini di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Dan saudaraku, hati yang bijaksana yang Musa minta dari Tuhan adalah hati yang bisa mengenal perspektif kehidupan ini.
Dan Musa berkata, Tuhan Engkau yang ajarin kami, sebab kami sendiri ini enggak bisa. Kami dengan kata lain saudara Musa berkata, Tuhan ajari kami menghitung, Tuhan ajari kami untuk tahu hidup ini singkat supaya apa? Kami ini belajar rendah hati. Sebab kami ini orang terlalu sombong. Mudah sekali membanggakan diri kami. Kita itu overrate diri kita. Kita itu terlalu membanggakan diri kita. Karena itu saudaraku Mazmuri berkata, Musa berkata, kasih kami itu bijaksana. Supaya kami boleh merendahkan diri di hadapan. Benar, kalau sudah seperti itu saudaraku, maka doa yang kedua. Apa saudaraku? Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi dan sayangilah hamba-hambamu. Kata kembali ini saudaraku, return ini sebenarnya pakai kata relent. Relent artinya begini, Tuhan jangan perlakukan kami dengan keras. Tuhan kasihani kami. Saudaraku, waktu Musa tahu kita semua ada di bawah murka Allah karena kita berdosa, maka cuma satu yang kita bisa minta dari Tuhan, the grace of God, belas kasihan daripada Tuhan. Ini saudaraku permintaan dari seorang pengemis, tapi lebih daripada permintaan dari seorang kriminal yang sudah dijatuhi hukuman yang berat dan berkata kepada hakim, please be merciful. Kalau kita tahu siapa diri kita, maka yang kita tahu dalam hidup ini kita perlukan nomor satu adalah the forgiveness of God. Yang kita perlukan adalah kasih karunia daripada Tuhan. That is what life is about. Yang ketiga, Musa berkata, kenyangkanlah kami dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorak bersuka cita sepanjang hari kami. Setelah kami menerima kasih karunia Allah, Musa berkata, kami hanya puas, hidup kami ini puas, karena kasih setiamu. Satisfy us in the morning. Dan saudaraku, kata in the morning itu menunjukkan bahwa, saudaraku pagi itu datang setelah apa? Setelah siang? Enggak, setelah malam. Oke? Jadi ada satu perubahan dari gelap kepada terang. Ada perubahan saudaraku dari kehidupan yang di bawah murka Allah. Kehidupan yang sia-sia, kehidupan yang berakhir dengan kematian. Menjadi kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. A glorious life. Karena kasih setia Tuhan. Your steadfast love. Kalau saudara ingat ayat ini, saudara semua yang lumayan banyak ingat firman Tuhan, saudara pasti ingat. Firman yang sama tulis dalam kitab Ratapan pasal 3:23. Oke? The steadfast love of the Lord never ceases. His mercy never comes to an end. They are new every morning. Setiap pagi kasih setia Tuhan. Itulah yang mengenyangkan hati kita, itu yang memuaskan hati kita. Dan saudara-saudara, orang yang memiliki perspektif yang benar tentang hidup ini, dia setiap pagi puas. Karena waktu dia buka mata, yang dia ingat satu, the grace of God is here. The steadfast love of the Lord is here. Itu yang dia ingat. Yang dia ingat bukan apa yang dia inginkan, yang dia ingat bukan persoalannya, yang dia ingat saudaraku bukan nanti bagaimana, nanti ini itu. No, begitu dia buka mata. This morning, what I see is the steadfast love of the Lord. Life is nothing but the grace of God. Haleluya. Kemudian saudara-saudara, doa yang keempat, ayat yang ke-15 dan 16. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami. Seimbang dengan tahun-tahun kami celaka, biarlah kelihatan kepada hamba-Mu perbuatanmu dan semarakmu pada anak-anak mereka. Yang berkata gini, biarlah sekarang hari-hari kami ini berubah, dari hari-hari yang penuh dengan air mata, hari-hari tanpa pengharapan, menjadi hari-hari yang penuh dengan sukacita. Ada benar-benar perubahan yang Tuhan kerjakan, hari di mana saudaraku, kita bisa setiap hari, kita alami kemurahan, kasih Tuhan, sukacita dalam Tuhan. Karena kita memulai hari itu in the morning, with the steadfast love of the Lord. Sangat berbeda saudaraku dengan ayat 1, ayat 3 sampai ayat yang ke-11.
di mana setiap hari is all in vain, it's all vanity, semuanya telah sia-sia yang akhirnya menuju kepada kematian. Tetapi Musa berkata, Tuhan, rubah kami, rubah di dalam kemurahan-Mu, supaya pagi hari kami melihat kasih setia-Mu, dan hari-hari kami berubah dari hari-hari penindasan, hari-hari yang sia-sia, menjadi hari-hari yang penuh dengan pengharapan. Yang terakhir, bagian terakhir dari doa Musa. Saudara lihat. Dia berkata gini, kiranya kemurahan Tuhan Allah atas kami, teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Saudara, ini penting sekali. Saudara ingat, tadi sampaikan, Musa berkata begini, karena dosa kami mendatangkan murka Allah, dan murka Allah itu membawa hidup kami menuju kepada kematian. Tapi sementara kami menuju kepada kematian pun, kami sudah hidup di dalam kesia-siaan. Artinya semua perbuatan kami sia-sia. Lenyap, tidak ada artinya. Karena itu Musa berkata, Tuhan tolong, kalau Engkau sudah memberi kemurahan kepada kami, sehingga kehidupan kami tidak menuju kepada kematian, maka perbuatan kami pun tidak sia-sia. Our work is not meaningless. Our work is significant and meaningful. Tuhan, buat apa yang kami lakukan tidak sia-sia. Saudara, apa yang saudara lakukan dalam pekerjaan saudara sehari-hari? Apa profesi saudara? Apa pekerjaan saudara yang lakukan di rumah? Pernahkah saudara kita berdoa seperti Musa? Tuhan, supaya perbuatan, supaya kami lakukan enggak sia-sia. Saudaraku, kalau kita mengerti ini, maka kita akan lebih memilih, kita lebih selektif apa yang kita lakukan. Kita bukan hanya berlaku, kita bukan hanya do whatever we like to do, tapi kita akan melihat, I want to do something yang Tuhan bisa tetapkan, Tuhan bisa establish sehingga ini tidak sia-sia, ini tetap enduring and lasting. Tidak seperti yang ditangisi oleh Salomo tadi. Saudara, doa Musa ini ada doa dari orang yang mengerti perspektif tentang kehidupan ini. Kita perlu belajar untuk melihat ini, melihat Tuhan, melihat diri kita, dan kita tahu yang kita perlukan dalam hidup ini adalah kasih karunia Tuhan. Nah, saudara, selesai sudah Mazmur ini, saya ingin tutup, saudaraku, karena ini doa Musa, maka saya ingin tahu, saudaraku, bagaimana Tuhan menjawab doa Musa ini. Sebab waktu Musa melihat kenyataan kehidupan yang sangat menyedihkan, kehidupan yang sangat suram ini, maka dia tahu jawaban hanya ada pada Tuhan. Dia naikkan doa ini. What is the answer of God? Mari kita lihat, saudaraku. Sekarang kita lihat satu ayat ini. Kita buka Yesaya pasal 53 ayat 10. Yesaya 53 ayat 10. Saya ingin bacakan sekali lagi, saudaraku, Mazmur 90 ayat yang ketiga tadi. Allah berfirman kepada manusia, biar engkau menjadi debu dan engkau akan kembali kepada debu. Dust. Oke? Dan Yesaya 53 ayat 10 berkata begini, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila menyerahkan dirinya sebagai korban apa nebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sudah tahu ini bicara tentang Tuhan Yesus. Katakan Allah berkehendak meremukkan dia, meremukkan. Oke, crush, bahasa Inggrisnya. Saudara, kata dust dan crushed, itu berasal dari bahasa Yunani yang sama, dalkao. Dalkao. Kapan saudaraku Tuhan Yesus diremukkan? Di atas kayu salib. Now, you know this, something very important. Waktu Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib, dia menanggung kutuk dosa kita yang membuat kita kembali menjadi debu. Karena itu dia mengambil rupa seorang manusia. Dan dia mati sebagai manusia. Supaya dia bisa menebus kutuk dosa kita. Dia yang dihancurkan, dia yang diremukkan kembali jadi debu. Supaya saudara dan saya yang percaya, kita tidak hidup, kita tidak jatuh jadi debu lagi. Tapi kita mendapatkan hidup yang kekal. That is the answer of God to the prayer of Moses. Tuhan,
kasihani kami. Kasihani kami. Kembalikan hari-hari kami, pulihkan hari-hari kami yang menuju kepada kematian, yang kami semua akan jadi debu. Tuhan tolong kami. Dan Tuhan jawab lewat Tuhan Yesus. Saudara-saudara, hanya di dalam Yesus, hanya di dalam Yesus, hidup kita tidak berakhir menjadi debu. Tapi kita akan mengalami seperti yang Yesus alami, yaitu everlasting life, kebangkitan. Kebangkitan. Di depan itu Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, walaupun dia sudah mati, dia akan hidup kembali. Kebangkitan. Saudara, di dalam Tuhan Yesus, kematian. Perhatikan ya, Tuhan Allah tidak menghapus kematian. Allah tidak menghapus kematian. Kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita semua tetap mengalami kematian. Tapi ada beda, saudara. Antara kematian kita dalam Tuhan, kematian orang yang di luar Tuhan. Kematian orang di luar Tuhan adalah kematian menuju kebinasaan, mereka menghadapi murka Allah. Tapi kematian saudara dan saya dalam Tuhan, itu adalah tempat kita menuju pada kemuliaan. Saudara, tubuh kita yang hina ini, tubuh kita yang mortal ini, satu kali akan digantikan dengan tubuh kemuliaan. Our destiny is not dust, our destiny is glory. Haleluya. Nah, itu sebabnya Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus 15 ayat 17, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu dan engkau masih dalam dosamu. Mengapa demikian, saudaraku? Sebab kebangkitan itu adalah bukti yang paling utama bahwa dosa kita diampuni. Ingat, upah dosa ialah maut. Kalau dosa kita diampuni harus ada buktinya. Buktinya apa? Maut dilenyapkan. Karena itu ada kebangkitan untuk saudara dan saya. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Nah, yang terakhir. Saudara ingat bahwa akibat dosa bukan hanya kita menuju kepada maut dan berakhir kepada debu, yang akhirnya saudara dilanjutkan dengan penghakiman. Tetapi apa saudara? Hidup kita ini sekarang sia-sia. Itu yang Musa tadi tangisi. Our toil is vanity. Tetapi kita dalam Kristus, kita nanti akan mengalami kebangkitan. Tetapi sekarang pun kita sudah mengalami perubahan. Yaitu apa? Yang kita lakukan sekarang tidak sia-sia. Itu yang Musa doakan tadi ayat 17. Tuhan, teguhkanlah perbuatan kami. Establish, make it firm and secure. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, 1 Korintus 15 ayat 58, saudaraku, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu jerih payahmu dalam Tuhan tidak sia-sia. Tadi Salomo berkata, semuanya sia-sia. Sekarang Paulus berkata, di dalam Kristus tidak sia-sia. Sebab apa? Kristus sudah menanggung kutuk kita menjadi debu di atas kayu salib. Dia memberikan kepada kita hidup yang kekal. Dan sekarang apa yang kita lakukan? Di dalam Tuhan, tidak pernah sia-sia. Haleluya. This is the perspective of life. Nah karena itu, saudaraku, saya ingin tutup dengan reflection application ini. Kita, saudaraku, lihat kembali, saudaraku, apa yang Musa katakan. Musa doakan kepada Tuhan. Tuhan ajar kami menghitung hari kami, sehingga kami ini jadi orang bijaksana. Paulus, saudaraku, menulis dalam kitab Efesus, pasal yang kelima. Mari kita baca, Efesus pasal yang kelima. Ayat ke-15 dan 16. Efesus pasal 5 ayat 15 dan 16. Demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif, bijaksana. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudaraku, bagaimana kita mengaplikasikan, saudaraku, perspektif life ini? Hidup ini singkat. Hidup ini singkat. Jadilah bijaksana. Karena saudaraku perhatikan begini. Saudara ada orang yang dia mau beli barang, mau beli apa itu enggak pernah mikir. Ya, pokoknya pengen, enggak dipikir dulu. Pengen langsung beli, Kenapa saudara? Kenapa? Oke? Uangnya banyak, enggak mikir. Tapi orangnya uangnya terbatas,
Jangankah beli baju, saudaraku. Mau beli makanan aja dia mikir dulu. Scarcity makes us more thoughtful. Dan saudaraku, kalau kita tahu hidup ini singkat, saudaraku ya, kita harus lebih thoughtful. Kita mau pakai waktu ini untuk apa? Paulus pesan, make the best use of your time. Karena waktumu cuma pendek. Tapi ingat, waktu hidupnya cuma seperti kedipan mata ini. Berarti kan, hidupnya seperti kedipan mata ini. Itu yang menentukan hidupmu di dalam kekekalan. Waktu engkau kedip, engkau buka lagi, engkau baru sadar engkau ada di mana. That's why make the right decision in your short life. Because it determine your eternal life. Dan apa saudaraku? Keputusan yang paling benar yang saudara bisa lakukan dalam hidup singkat. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus kita dari kehidupan yang sia-sia yang berakhir pada debu dan penghukuman Allah dalam hidup yang kekal dan penuh dengan kemuliaan. That is the best decision you can have in your short life. Haleluya. Saya ingin tutup saudaraku dengan ini ya, dengan aplikasi perenungan terakhir. Mari kita baca Mazmur 103 ayat 15. Dan setelah itu kita akan berdoa. Mazmur 103 ayat yang ke-15. Ini ayat saudaraku sangat mirip dengan ekspresi daripada yang disampaikan oleh Musa. Oke. Katakan demikian, mari baca sama-sama. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikian ia berbunga. Jadi singkat, hidup manusia itu begitu singkat. Seperti rumput tadi, pagi keluar, sore sudah layu. Oke? Nah, sekarang mari kita baca. Ingat ya itu ya, kita di Paulus ingatkan lagi. Mazmur ingatkan lagi. Sekarang kita baca, Paulus katakan. 1 Korintus pasal 3, ayat yang ke-12 dan 13. Oke? Sudah? Ayo baca ya. Entahkah orang membangun di atas dasar dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia mendapat upah. Saudaraku, kira-kira pekerjaan yang dibangun dengan apa yang tahan uji? Yang pasti dengan emas, perak, atau batu permata. Yang dengan rumput, kayu, dan jeramu amblas kena api. Perhatikan ya, saudaraku ya. Hidup ini cuma seperti rumput. Tapi dalam hidupnya seperti rumput ini, saudara bisa melakukan sesuatu yang di hadapan Tuhan bernilai seperti emas, perak, dan permata. Itu sebabnya Charles Spurgeon berkata, when we have wither like a grass, waktu kita nanti layu seperti rumput, dan satu kali kita semua akan layu, badan kita akan habis. Apa yang kita lakukan? Pelayanan kita yang kudus adalah seperti emas, perak, batu permata yang akan tahan api. How beautiful it is. How wonderful it is. Hidup kita semua seperti rumput. Saudaraku, singkat, pendek, tetapi di dalam hidup singkat ini kita bisa menghasilkan sesuatu yang mulia yang kita bawa sampai kekekalan. Karena itu don't waste our life. 2025 ini, mari kita sungguh-sungguh fokuskan hidup kita untuk lakukan yang signifikan. Mari kita berikan, mari lakukan sesuatu yang seperti emas, perak, dan batu permata. Haleluya. Jonathan Edward berkata, aku hari ini ambil keputusan. Dia masih umur 17 tahun, dia sudah tulis ini. Aku ambil keputusan. Aku akan lakukan semua yang aku berkata. Aku ingin lakukan sebelum aku mati. Semua yang aku ingin aku sudah lakukan sebelum aku mati, aku lakukan hari ini. Sebab aku tidak mau menyesal nanti. Aku berkata, I wish I have done that. I wish I have done that. Saudara-saudara, mungkin saudara ada penyesalan, tetapi saudara-saudara, kita boleh menyesal semua yang lalu, tapi kita tidak perlu menyesal di waktu yang akan datang. Bagaimana caranya? Lakukan apa yang terbaik kita bisa lakukan buat Tuhan. Apa itu? Wait for next year.
Kita akan belajar sama-sama bagaimana kita mengisi hidup ini dengan emas, perak, dan batu permata di dalam hidup yang singkat seperti rumput ini. Haleluya. Tuhan berkati saudara semua. Song-song tahun 2025 dengan vision perspektif yang benar akan hidup ini. Amin.